Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fira Septiani. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi dari bab 1 sampai bab 6 mata kuliah studi hadis. Menginjak pada bab 1 yaitu mengenal hadis. Nah, hadis di sini memiliki beberapa pengertian, yaitu secara etimologi, hadis merupakan baru atau jadidun adalah sebagai lawan dari lama atau qadimun. Yang kedua, hadis secara bahasa dapat diartikan dengan dekat, belum lama terjadinya, artinya menunjukkan waktu yang dekat atau belum lama terjadi. Nah, yang ketiga adalah berita, khobar, dan riwayat singkat. Selanjutnya, pengertian hadis secara terminologi. Pengertian hadis secara terminologi atau segi istilah, para ulama mendefinisikan yaitu menurut ahli hadis Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bar, hadis merupakan perkataan-perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan keadaan beliau. Pembahasan yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Hadis qauli adalah seluruh hadis yang diucapkan Rasul untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Hadis fi'li adalah hadis yang seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hadis takriri adalah diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau pada masa beliau dan hal tersebut diketahuinya. Bahasan yang selanjutnya adalah struktur hadis. Struktur hadis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sanad, matan, mukharij. Sanad adalah sandaran. Sanad dikatakan demikian karena suatu hadis bersandar kepadanya. Nah, matan menurut bahasa adalah tanah yang tinggi dan keras. Ada pula yang mengartikan bahwa matan adalah kekerasan, kekuatan, dan kesangatan. Dan yang terakhir adalah mukharij. Mukharij merupakan bentuk isim fa'il, yaitu yang dari kata tahrij atau ikhraj yang dalam bahasa Arab artinya adalah menampakkan, mengeluarkan, dan menarik. Selanjutnya adalah model periwayatan hadis. Model periwayatan hadis ini adalah jika dilihat dari sisi utuh atau tidaknya redaksi atau matan suatu hadis, maka periwayatan dapat dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu periwayatan dengan lafaz dan makna. Dan kedua kelompok pembagian riwayat ini masih dalam pembagian hadis qauliyah, yakni hadis yang berdasarkan sabda Nabi yang didengarkan oleh para sahabat, yang kemudian mereka meriwayatkan hadis-hadis qauliyah baik secara lafaz maupun makna. Nah, ada 8 tata cara periwayatan tersebut dapat dijelaskan. Yang pertama adalah al-sima, yang kedua al-qiraat, yang ketiga al-ijazah, yang keempat al-munawalah, yang kelima al-muqtabah, yang keenam al-ilam, yang ketujuh al-wahsiyah, yang kedelapan adalah al-wijadah. Nah, al-sima adalah yang dimaksud dengan al-sima, penerimaan hadis dengan cara mendengarkan langsung dari lafaz hadis dari seorang guru atau al-sami. Nah, yang kedua adalah al-qiraat. Al-qiraat, cara penerimaan riwayat kedua ini ialah disebut dengan qiraat saja atau disebut dengan ar, yaitu periwayatan menghadapkan riwayat hadisnya kepada guru hadis dengan cara periwayat itu sendiri yang membacanya atau orang lain yang membacanya dan dia mendengarkan. Nah, yang ketiga adalah ijazah. Cara penerimaan riwayat yang ketiga adalah seorang guru hadis memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis yang ada kepadanya. Nah,
pemberian izin ini dapat dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Nah, yang keempat adalah al-munawalah. Cara penerimaan riwayat ini adalah seorang guru memberikan kepada seorang murid kitab asli yang didengar dari gurunya atau satu salinan yang sudah dicontoh seraya. Ia berkata, "Inilah hadis yang telah aku dengar dari si fulan, maka riwayatkanlah dia daripadaku, dan aku telah mengijazahkan kepada engkau meriwayatkannya." Nah, yang kelima adalah al-mukatabah. Cara penerimaan riwayat ini adalah seorang guru menulis hadis dan diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu atau untuk orang yang jauh dan dikirim surat kepadanya, baik dia ditulis sendiri ataupun dia suruh orang lain menulisnya. Nah, yang keenam adalah al-i'lam. Cara periwayatan yang keenam ini yakni seorang guru memberitahukan kepada seorang murid bahwa sesuatu hadis atau sesuatu kitab itulah riwayat dari gurunya si fulan tanpa izin si murid meriwayatkannya. Nah, yang ketujuh adalah al-wasiyah, yaitu cara penerimaan hadis ini seorang periwayat hadis mewasiatkan kitab hadis yang diriwayatkannya kepada orang lain. Yang terakhir adalah al-wijadah. Cara peneriwayatan hadis ini adalah dengan seseorang yang sama atau ijazah atau mendapati hadis yang ditulis oleh perawinya. Selanjutnya kita menginjak pada bab 2, yaitu hubungan hadis dengan Al-Quran. Nah, pembahasan yang pertama adalah kedudukan hadis dalam Islam. Nah, bagaimana sih kedudukan hadis di dalam Islam? Hadis memiliki kedudukan kedua sesudah Al-Quran, dan hadis merupakan cabang yang fungsinya menguraikan Al-Quran. Nah, pembahasan yang kedua adalah hubungan hadis dengan Al-Quran. Bagaimana hubungan hadis dengan Al-Quran? Hubungan hadis dengan Al-Quran adalah hadis menguatkan hukum yang ditetapkan Al-Quran. Yang kedua, hadis memberikan pengecualian terhadap penguasaan Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga adalah hadis menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Pembahasan yang ketiga adalah fungsi hadis. Fungsi hadis ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah bayan at-takrir, yang kedua adalah bayan at-tasyri', yang ketiga bayan an-nas, yang keempat bayan at-tafsir. Nah, bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah fungsi hadis yang memperkokoh isi kandungan dalam Al-Quran. Contoh dari bayan at-takrir adalah keharusan berwudu sebelum sholat. Nah, di situ di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian ayat tersebut ditakrir atau diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi, "Tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sebelum ia berwudu." Nah, selanjutnya adalah bayan at-tasyri'. Bayan at-tasyri' adalah penjelasan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan suatu hukum dan aturan-aturan syara' yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Nah, contoh dari bayan at-tasyri' ini adalah tentang kewajiban zakat fitrah yang berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yaitu mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok gandum bagi setiap budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa di kalangan muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pembayarannya sebelum orang-orang keluar rumah untuk sholat id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ketiga adalah bayan an-nas. Bayan an-nas ini adalah ketentuan yang datang kemudian yang dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Hadis yang dapat dinasakh ayat Al-Quran menurut ulama yang diperbolehkan, yaitu yang pertama adalah membolehkan menasakh
Al-Quran dengan segala hadis meskipun dengan hadis ahad. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama Mutaqaddimin dan Ibnu Hazm serta sebagian para pengikut Zahiriyah. Yang kedua adalah memperbolehkan menasokh dengan syarat bahwa hadis tersebut harus mutawatir. Pendapat ini diantaranya dipegang oleh Mu'tazilah. Nah, yang ketiga adalah ulama yang memperbolehkan menasokh dengan hadis masyhur tanpa harus dengan hadis mutawatir. Pendapat ini dipegang diantaranya oleh ulama Hanafiyah. Yang terakhir adalah bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Artinya, fungsi ini memberikan rincian penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan takhsis terhadap ayat-ayat yang masih umum. Nah, contoh dari bayan at-tafsir adalah yang pertama merinci ayat yang mujmal. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang memerintahkan sholat, namun tidak dijelaskan dalam Al-Quran adalah tata cara, syarat, dan rukun sholat. Maka Rasulullah SAW menjelaskan secara rinci dalam sebuah hadis, yaitu sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang kedua adalah mentakyid ayat-ayat yang mutlak. Membatasi ayat-ayat yang mutlak dengan sifat, keadaan, dan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang mentakyid atau ayat mengharamkan semua bangkai dan darah, yang berbunyi diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah. Maka hadis tersebut akan mentakyid ketentuan ayat tadi, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. 2 macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan 2 macam darah adalah hati dan jantung. Yang ketiga adalah mentaksis ayat yang membatasi keumuman ayat Al-Quran sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu. Hadis yang mentaksis keumuman firman Allah surat An-Nisa ayat 11, yaitu tak ada bagian apapun dalam warisan bagi orang yang membunuh. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya belum dijelaskan pengertian dari bayan. Nah, apakah bayan itu? Bayan adalah memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Nah, bayan ini dibagi ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah bayan perkataan atau bayan bil qaul. Yang kedua adalah bayan perbuatan atau bayan fi'li. Yang ketiga adalah bayan isyarat. Yang keempat adalah bayan dengan tulisan. Yang kelima bayan dengan meninggalkan perbuatan. Yang keenam adalah bayan takrir atau tidak melarang atau diam. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran dan perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran adalah yang pertama, kalau Al-Quran adalah redaksinya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis qudsi adalah redaksinya dari Nabi. Yang kedua adalah Al-Quran adalah mukjizat, sedangkan hadis qudsi adalah bukan mukjizat. Yang ketiga adalah bacaan Al-Quran diwajibkan di dalam sholat, sedangkan hadis qudsi tidak diwajibkan. Yang keempat adalah menolak Al-Quran merupakan perbuatan kufur, berbeda dengan penolakan hadis qudsi. Yang kelima adalah Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, sedangkan hadis qudsi diturunkan melalui mimpi atau ilham. Yang keenam adalah seorang wajib bersuci ketika akan membaca Al-Quran, namun ketika membaca hadis qudsi tidak berlaku jika kewajiban itu untuk bersuci.
Yang selanjutnya adalah perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Ada 3, yaitu sandarannya, nisbahnya, dan kuantitasnya. Secara sandarannya, hadis nabawi bersandar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hadis qudsi disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara nisbahnya, hadis nabawi dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik redaksi maupun maknanya. Sedangkan hadis qudsi maknanya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan redaksinya dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita menginjak pada bab 3, yaitu golongan ingkar as-sunnah. Golongan ingkar as-sunnah ini dibagi menjadi beberapa pengertian, yaitu yang pertama adalah secara etimologi. Secara etimologi, kata ingkar sunnah terdiri dari 2 kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ankara, yungkiru, ingkaran, yang mempunyai arti tidak mengakui atau tidak menerima baik lisan ataupun di dalam hati. Bodoh atau tidak mengetahui sesuatu dan tidak tergambarkan dalam hati. Nah, sedangkan secara terminologi adalah dibagi menjadi beberapa definisi, yaitu yang pertama adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam setelah Al-Quran. Yang kedua adalah suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sumber sunnah yang sahih, baik sunnah praktis ataupun yang secara formal dikodifikasi para ulama, baik secara totalitas, mutawatir maupun ahad atau sebagian saja tanpa ada alasan yang dapat diterima. Nah, menurut Asy-Syafi'i membagi golongan ini menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah golongan yang menolak seluruh sunnah. Nah, yang kedua adalah golongan yang menolak sunnah kecuali yang memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Dan yang ketiga adalah golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Nah, golongan yang terakhir ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah latar belakang dan sejarah perkembangan ingkar as-sunnah. Pada masa Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi, barulah muncul secara jelas sekelompok kecil umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Nah, Mustafa Al-Sibai juga mengungkapkan bahwa abad kedua Hijriah belum berlalu, sunnah telah diuji oleh mereka yang mengingkari kehujahannya sebagai salah satu sumber hukum penetapan syariat Islam. Nah, baik yang mengingkarinya secara mutlak maupun yang mengingkarinya secara tidak mutawatir, dan yang mengingkari al-sunnah al-mustaqilah as-sunnah yang bukan merupakan penjelasan dan bukan pula penguat Al-Quran. Selanjutnya adalah ajaran-ajaran ingkar as-sunnah. Ajaran ini dibagi menjadi beberapa pendapat yang dikemukakan oleh aliran ingkar as-sunnah. Antara lain, yang pertama adalah taat kepada Allah sebagai satu-satunya sumber dan syariat dasar tasyri' dalam agama Islam, dan tidak boleh ada yang lain. Yang kedua adalah tugas Rasulullah adalah menyampaikan Al-Quran. Yang ketiga adalah sunnah yang ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ahli hadis lainnya tidak bisa diterima menjadi dasar atau sumber tasyri'. Yang keempat adalah mereka berkeyakinan bahwa istilah mukjizat tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Yang kelima adalah setiap diri mengalami kematian 2 kali dan hidup 2 kali. Selanjutnya adalah penulisan hadis di masa sahabat. Penulisan hadis di masa sahabat belum begitu berkembang. Bahkan sahabat membatasi periwayatan dan menjauhi penulisan hadis tersebut. Upaya pengumpulan tulisan dan pembukaan hadis pada masa ini belum sesuai
8. Pada masa itu masih terjadi percampuran antara sabda Rasulullah, fatwa sahabat, dan tabi'in. Selanjutnya adalah penulisan hadis pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini terjadi kegiatan menghafal dan menulis hadis. Ada beberapa dampaknya. Pertama, dampak negatif adalah munculnya hadis palsu untuk mendukung kepentingan politik. Kedua adalah dampak positifnya, yaitu lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakan modifikasi hadis sebagai upaya penyelamatan dari kemusnahan. Nah, apakah larangan tersebut menjamin selamanya? Larangan menulis hadis karena 这一 kekhawatiran 次 Rasulullah 我真的睡着了。 ayat Al-Quran dengan hadis tidak berlangsung secara kontinu atau secara terus-menerus, sehingga pelarangan itu bisa saja berubah menjadi pembolehan apabila kekhawatiran beliau hilang dan kebutuhan kondisi berubah. Dampak larangan menulis hadis. Dampak larangannya periwayatan hadis itu kebanyakan melalui lisan dan tidak melalui tulisan karena Nabi melarang menulis hadis. Selanjutnya kita melihat ada pembahasan, yaitu hadis pada masa kodifikasi dan masa kodifikasi. Pembahasan yang pertama adalah perkembangan kodifikasi hadis pada abad kedua. Kodifikasian pada abad kedua ini masih campur aduk antara hadis Nabi, perkataan, dan fatwa tabi'in. Hal seperti ini disebabkan karena terdorong oleh keinginan keras untuk mengkodifikasikan hadis. Mereka tidak menghiraukan atau belum menyeleksi apakah yang mereka ikuti adalah hadis-hadis Nabi semata dan atau termasuk juga di dalamnya ada perkataan sahabat dan tabi'in. Pembahasan yang kedua adalah perkembangan kodifikasi hadis pada abad kedua. Pada masa kodifikasi ini dilanjutkan dengan masa seleksi hadis. Yang dimaksud dengan masa seleksi atau penyaringan di sini adalah upaya para muhdimin hadis yang melakukan seleksi sanad sebagai kelanjutan daripada upaya para ulama sebelumnya yang berhasil melakukan sesuatu, yaitu 这一次 kitab tadwin. 我真的睡着了。 Yang ketiga adalah pembahasan tentang perkembangan kodifikasi hadis pada abad keempat. Pada periode ini, para ulama hadis membukukan hadis tetapi tidak menyaringnya, sehingga semua perkataan sahabat dan tabi'in dimasukkan di dalam kitab tersebut. Sehingga muncullah hadis marfu, mauquf, dan maktub. Yang keempat adalah perkembangan kodifikasi hadis pada abad ke-5 dan seterusnya. Pada kodifikasi pada abad 5 ini, periode yang pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Periode ini menanggung dan mencarikan pemecahan terhadap masalah hadis yang muncul dan belum terselesaikan pada periode sebelumnya. Nah, di masa inilah lahir ulama hadis yang telah menyusun hadis-hadis yang berkualitas menurut kriteria penulisannya. Selanjutnya, menginjak pada bab 6, yaitu ulumul hadis dan cabang-cabangnya. Dari segi bahasa, ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan, knowledge, dan sains. Sedangkan hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Adapun ilmu hadis menurut para ulama, yaitu ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkannya. Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu
Selanjutnya adalah sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis. Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringi sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit. Ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Nah, pada perkembangan ilmu hadis ini dibagi menjadi 5 masa, yaitu yang pertama adalah masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah masa sahabat, yang ketiga adalah masa tabi'in, yang keempat masa tabi'in, yang kelima masa setelah tabi'in. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah ilmu rijalil hadis, yang kedua ilmu jarh wa ta'dil, yang ketiga ilmu asbabul wurud al hadis, yang keempat ilmu tawarikir ruwah, yang kelima ilmu tabaqatur ruwah. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.